Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan bersemangat. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Tangan kanan ke atas, celing. Tangan kiri ke atas, celing. Bertemu, hap. Turun ke bawah, sikap. Tangan kanan keluar, celing. Tangan kiri keluar, celing. Bertemu, hap. Mari kita berdoa. Siap. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat belajar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini Bu Ida akan menginformasikan kepada teman-teman mengenai alat transportasi air, yaitu adalah alat transportasi yang digunakan untuk jalur air. Nah, teman-teman tahu apakah alat transportasi itu? Betul sekali, yaitu kapal. Nah, yang diinformasikan Bu Ida hari ini adalah kapal pesiar atau cruise ship. Sebelum dibuka ensiklopedianya, kita bernyanyi dulu yuk. Teman-teman tahu lagu tentang kapal? Lagu apa ya? Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Tadi lagunya tentang kapal. Sekarang kita buka bersama yuk. 1, 2, 3. Open please. Nah, ini dia adalah gambarnya kapal pesiar. Teman-teman ada yang tahu apakah kapal pesiar itu? Kapal pesiar adalah kapal yang sengaja dibuat atau dirancang untuk memenuhi keinginan manusia untuk berlibur atau liburan. Nah, kapal pesiar itu biasanya dilengkapi dengan fasilitas yang lebih banyak daripada kapal penumpang, teman-teman. Contohnya, di kapal pesiar itu ada kolam renangnya, kemudian dilengkapi dengan kamar-kamar hotel sekelas hotel bintang 5. Terus ada juga tempat untuk karaoke atau bisa juga tempat futsal, tempat olahraga, gym dan lain sebagainya. Karena memang ditujukan untuk sarana liburan, teman-teman. Nah, kapal pesiar ini biasanya akan berlayar dari satu pelabuhan menuju berkeliling negara lain yang juga memiliki tempat wisata. Ada juga loh kapal pesiar itu yang dia menawarkan fasilitas mengawasi atau melihat pemandangan ini loh. Kayak ada lumba-lumba atau paus yang sedang lewat, itu bisa ditonton atau dilihat dari kapal pesiar. Nah, karena fasilitasnya itu banyak, biasanya kapal pesiar ini juga untuk naik kapal pesiar itu dibutuhkan biaya yang mahal, teman-teman. Jadi lebih mahal dibandingkan kapal penumpang biasa. Seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin mencoba liburan naik kapal pesiar, boleh loh mengajak mama dan ayah. Nah, seperti itu tadi adalah contoh salah satu kapal, yaitu kapal pesiar. Hari ini Bu Indi akan mengajak teman-teman untuk membangun tempat di mana kapal pesiar dan kapal-kapal yang lain itu bisa bersandar, teman-teman. Teman-teman bisa naik kapal lewat sana, yaitu pelabuhan. Selamat membangun ya. Kita panggil Bu Indi yuk. 1, 2, 3. Bu Indi sini dong, tak kasih senyum manis. Teman-teman, my friend, tadi Bu
Bu Ida sudah menginformasikan tentang alat transportasi apa teman-teman? Iya, betul sekali tentang kapal pesiar. Sebelum membangun, Bu Indi akan mengajak teman-teman untuk melihat beberapa gambar terkait dengan kapal pesiar atau tempat bersandarnya kapal pesiar yang disebut dengan pelabuhan. Kita lihat yuk gambarnya bersama-sama. Nah, Bu Indi punya gambar apa ya? Yang pertama, teman-teman, ini adalah gambar gerbang atau bagian depan dari pelabuhan. Nah, Bu Indi mengambil salah satu contoh pelabuhan yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Ini adalah bagian depan dari Pelabuhan Ketapang. Bisa loh ada tulisannya teman-teman, pelabuhan. Seperti itu ya. Oke, gambar selanjutnya adalah teman-teman, ternyata di atas kapal yang menumpangi tidak hanya orang, tetapi kendaraan atau muatan yang lain bisa juga loh berada di atas kapal atau dinaikkan di atas kapal. Contohnya seperti sepeda motor, mobil, bahkan truk atau bis. Nah, ini adalah gambar beberapa mobil truk yang akan menaiki kapal. Kita lihat gambar selanjutnya. Teman-teman, ketika teman-teman akan menaiki kendaraan umum atau transportasi umum seperti kapal misalnya, teman-teman wajib membeli tiket di loket. Nah, sama seperti sebelumnya ketika teman-teman ke stasiun Jombang, di pelabuhan juga ada loh tempat untuk membayar atau membeli tiket atau karcis masuk untuk menaiki kapal. Gambar selanjutnya, wah, ternyata teman-teman di sini adalah gambar jembatan timbang. Teman-teman tahu ketika mobil truk itu membawa muatan atau beban dan akan menaiki kapal, mobil truk itu akan melewati suatu jembatan yang nantinya jembatan itu ketika truknya berhenti di atasnya bisa menunjukkan berat beban atau berat muatannya. Seperti itu teman-teman, tujuannya supaya kapal bisa membawa beban sesuai dengan kapasitasnya dan tidak berlebihan. Oke, gambar selanjutnya adalah teman-teman, ketika mobil atau mobil truk itu sudah lolos uji atau beratnya sudah memenuhi kriteria, boleh loh melewati jalan yang akan menuju ke dalam badan kapal. Wah, kira-kira kalau bisa dimasuki oleh mobil, bahkan mobil truk, kapal itu besar atau besar ya teman-teman? Sangat besar, iya betul sekali. Oke, gambar selanjutnya. Wah, di sini Bu Indi mempunyai gambar salah satu contoh kapal. Nah, besar sekali ya teman-teman. Ada yang sudah pernah menaiki kapal? Wah, pasti seru sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ketika membangun pelabuhan, jangan lupa untuk menambahkan samudra atau lautan, karena bangunan pelabuhan itu berada di sekitar lautan. Gambar terakhir teman-teman. Nah, ketika sudah sampai pada tujuan, kapalnya akan bersandar atau berhenti di dermaga atau tepi pelabuhan, dan para penumpang serta kendaraan yang tadi naik di atas kapal akan keluar dari pintu kapal menuju ke jalan raya. Seperti itu teman-teman. Sudah siap membangun teman-teman? Siap? Let's go! Halo teman-teman. Nah, sekarang Bu Ida dan Bu Indi akan mengajak teman-teman untuk melihat bangunan pelabuhan ala Bu Indi dan Bu Ida. Kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Tara! Nah, ini adalah bangunan pelabuhan yang sudah Bu Indi dan Bu Ida bangun. Yang pertama ada bagian apa tadi teman-teman? Betul sekali, ini adalah bagian depan atau pintu masuk dari bangunan pelabuhan. Kemudian teman-teman akan menjumpai lahan parkir di mana fungsinya untuk memarkirkan kendaraan.
Setelah menemui lahan parkir, teman-teman akan menemui loket. Nah, seperti yang kita tahu, ketika kita akan menaiki kendaraan umum, kita wajib untuk membeli tiket di loket. Kemudian tidak lupa setelah melewati loket ada jembatan timbang yang diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk. Begitu sudah lolos uji dari jembatan timbang, truk akan melewati pintu yang akan mengarahkannya pada dermaga atau tepi pelabuhan yang akan menuju ke laut lepas, teman-teman. Nah, di sini Bu Indi sudah menambahkan kapal laut atau kapal pesiar yang akan berlayar. Teman-teman juga bisa loh menambahkan bangunan atau bagian yang lain seperti pagar pembatas yang ada di sisi-sisi bangunannya. Kemudian ada pohon sebagai unsur-unsur tambahannya. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman boleh membangun pelabuhan sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri. Pastikan teman-teman mengikuti aturan bermain di sentra balok. Yang pertama apa teman-teman? Iya, pastikan teman-teman fokus. Yang kedua, teman-teman bermain tuntas. Jangan lupa yang ketiga, recalling bersama mama atau ayah di rumah. Yang keempat, beres-beres. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, sudah siap membangun? Siap, let's go! After we play, we say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tadi teman-teman materi kegiatan di Sentra Balok minggu ini. Sampai ketemu lagi di materi Sentra Balok minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.